Bayangin ikan hidup di darat. Kedengarannya nggak mungkin kan? Ikan butuh air untuk bernapas, ya kan? Ternyata, nggak selalu. Beberapa ikan bisa hidup lama di darat loh. Mereka punya kemampuan khusus yang bikin mereka bisa begitu. Ikan-ikan ini hebat banget. Mereka hidup di tempat-tempat yang airnya naik turun. Mereka punya cara yang luar biasa untuk bertahan hidup. Yuk, kita kenalan sama salah satu ikan hebat ini. Gelodok itu ikan yang menarik banget. Mereka hidup di hutan bakau dan lumpur. Daerah ini biasanya tergenang air saat pasang, tapi kering saat surut. Gelodok sudah terbiasa dengan lingkungan yang sulit ini. Mereka bisa bernapas di udara dan jalan di darat. Gelodok punya mata yang menonjol di atas kepalanya. Ini bikin mereka bisa melihat ke atas air. Mereka bisa dengan mudah melihat pemangsa dan mangsanya. Gimana sih gelodok bisa bernapas di udara? Mudskipper, atau yang kita kenal sebagai gelodok, adalah salah satu keajaiban alam yang luar biasa. Mereka adalah ikan yang bisa hidup di dua dunia, air dan darat. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan ini? Apa rahasianya? Mereka punya ruang khusus di dekat insangnya. Ruang ini disebut dengan ruang insang, yang berfungsi seperti kantong udara. Ketika gelodok berada di air, mereka mengisi ruang ini dengan air yang kaya oksigen. Ruang ini menyimpan air yang penuh oksigen. Jadi, ketika mereka keluar dari air, mereka masih memiliki cadangan oksigen yang bisa mereka gunakan untuk bernapas. Ini seperti membawa sebotol oksigen kemanapun mereka pergi. Gelodok bisa menyerap oksigen dari air ini. Proses ini mirip dengan cara kita menggunakan paru-paru untuk menyerap oksigen dari udara. Namun, gelodok menggunakan insang mereka untuk menyerap oksigen dari air yang mereka bawa. Kayak punya tabung scuba di dalam kepala mereka. Bayangkan saja, mereka seperti penyelam yang selalu membawa tabung oksigen kemanapun mereka pergi. Ini memungkinkan mereka untuk tetap aktif dan bergerak di darat tanpa harus kembali ke air setiap saat. Ini bikin mereka bisa tetap di darat dalam waktu yang lama. Mereka bisa berjalan, melompat, dan bahkan memanjat di darat. Kemampuan ini memberi mereka keunggulan besar dalam mencari makanan dan menghindari predator. Gelodok juga bisa menyerap oksigen lewat kulitnya. Kulit mereka sangat tipis dan lembab, memungkinkan oksigen untuk langsung diserap dari udara. Ini adalah adaptasi yang sangat berguna ketika mereka berada di luar air. Tapi kulit mereka harus tetap lembab supaya bisa begitu. Jika kulit mereka kering, mereka tidak bisa menyerap oksigen dengan efektif. Oleh karena itu, mereka selalu mencari tempat yang lembab atau basah. Mereka berguling-guling di lumpur untuk menjaga kulit mereka tetap basah. Lumpur membantu menjaga kelembapan kulit mereka, memungkinkan mereka untuk tetap aktif dan bernapas dengan baik di darat. Jadi, meskipun mereka terlihat aneh, gelodok adalah contoh sempurna dari adaptasi luar biasa di alam. Bagian 4. Kehidupan di lumpur. Gelodok nggak cuma bertahan hidup di darat, tapi mereka juga berkembang biak. Mereka membuat lubang di lumpur untuk menghindari pemangsa dan panas. Mereka juga mencari makanan di lumpur. Gelodok makan serangga, cacing, bahkan ikan kecil lainnya. Gelodok jantan suka menjaga wilayahnya. Mereka mempertahankan lubangnya dari saingan. Mereka bertarung dengan hebat, melompat dan menggigit satu sama lain. Bagian 5. Ikan Rifulus bakau yang luar biasa. Ada ikan hebat lain yang bisa hidup di darat. Namanya ikan Rifulus bakau. Ikan ini memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya unik di antara ikan-ikan lainnya. Mangrove Rifulus dapat bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras dan tidak bersahabat bagi kebanyakan ikan lainnya. Mereka ditemukan di hutan bakau yang tersebar di sepanjang pantai Amerika Tengah dan Selatan. Ikan kecil ini hidup di hutan bakau di Amerika. Hutan bakau adalah ekosistem yang sangat dinamis dan penuh tantangan, dengan perubahan pasang surut yang drastis dan kadar garam yang tinggi. Namun, ikan Rifulus bakau telah beradaptasi dengan baik untuk menghadapi kondisi ini. Mereka dapat ditemukan di air payau dan bahkan di air tawar di dalam hutan bakau. Ikan Rifulus bakau bisa hidup berbulan-bulan di darat. Ini adalah salah satu kemampuan paling menakjubkan dari ikan ini. Ketika kondisi air menjadi tidak menguntungkan, mereka dapat keluar dari air dan bertahan hidup di darat untuk waktu yang lama. Mereka sering ditemukan bersembunyi di bawah daun-daun kering atau di dalam kayu lapuk. Dia bersembunyi di tempat lembab seperti kayu lapuk dan daun-daun kering.
Tempat-tempat ini memberikan kelembapan yang cukup untuk membantu mereka bertahan hidup di darat. Selain itu, mereka juga dapat menghindari predator dan kondisi lingkungan yang ekstrem dengan bersembunyi di tempat-tempat ini. Sama seperti glodok, ikan Rivulus bakau bisa bernapas di udara. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap oksigen langsung dari udara, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di darat. Ini adalah adaptasi yang sangat penting bagi ikan ini, terutama ketika mereka harus menghadapi kondisi air yang tidak menguntungkan. Dia menyerap oksigen lewat kulit dan lapisan mulutnya. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk tetap aktif dan mencari makanan meskipun berada di luar air. Dengan kemampuan ini, ikan Rivulus bakau benar-benar merupakan salah satu keajaiban alam yang luar biasa. Bagian 6. Bertahan di kondisi ekstrem. Ikan Rivulus bakau punya trik bertahan hidup yang luar biasa lainnya. Dia tahan terhadap suhu dan tingkat garam yang sangat ekstrem. Dia bahkan bisa hidup di daerah yang kekurangan oksigen. Ikan ini benar-benar hebat. Kemampuan ikan-ikan ini untuk hidup di darat sungguh menakjubkan. Ini menunjukkan betapa hebatnya adaptasi makhluk hidup di bumi kita. Bagian 7. Masa depan yang ikan. Mempelajari ikan-ikan ini bisa mengajarkan kita banyak hal tentang bertahan hidup di lingkungan yang keras. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang meneliti bagaimana ikan-ikan ini mampu beradaptasi dengan kondisi yang sangat berbeda dari habitat aslinya. Misalnya, glodok yang bisa hidup di darat dan di air, memberikan wawasan tentang fleksibilitas dan ketahanan hidup. Adaptasi mereka bisa menginspirasi teknologi baru. Teknologi biomimetik yang meniru adaptasi alami bisa membawa kita ke inovasi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan perangkat yang bisa berfungsi di lingkungan ekstrem, atau teknologi medis yang terinspirasi dari cara ikan ini menyembuhkan diri. Bayangkan kalau kita bisa mengembangkan cara untuk bernapas di udara seperti glodok. Ini bisa membuka jalan bagi eksplorasi lingkungan baru, bahkan mungkin planet lain. Glodok menunjukkan bahwa batasan kita saat ini bisa diatasi dengan belajar dari alam, atau bertahan di kondisi ekstrem seperti ikan Rivulus bakau. Ikan ini bisa hidup di air yang sangat asin dan bahkan di lumpur yang hampir tidak ada oksigen. Adaptasi ini bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana kita bisa mengatasi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Ikan-ikan ini mengingatkan kita bahwa alam penuh dengan keajaiban. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini adalah sumber inspirasi dan pengetahuan yang tak ternilai. Setiap spesies memiliki cerita unik tentang adaptasi dan kelangsungan hidup yang bisa kita pelajari. Kita harus melindungi makhluk-makhluk ini dan habitatnya untuk generasi mendatang. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan bahwa keajaiban alam ini tetap ada. Dengan melindungi habitat mereka, kita juga melindungi masa depan kita sendiri. Mari kita berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dan belajar dari alam untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.